Shalom. Kita buka firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 12, 13 dan 14. Jika sudah ketemu, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Silakan duduk. Ini firman Tuhan yang pagi ini kita akan renungkan bahwa ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita orang percaya. Tidak hanya mulut yang berkata percaya, tapi hati, pikiran, jiwa kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebagai orang pilihan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ada berapa hal di sini kalau kita petik daripada Kolose pasal 3 ini bicara tentang sikap hidup kita. Di sini ada kemurahan hati, belas kasihan, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan belajar untuk mengampuni seorang akan yang lain. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan karena hari ini saya masih bisa sehat, walaupun rasa di perut saya sebelah kanan itu rasanya seperti tergores dan sakit sekali. Sangat sakit, tapi saya harus tahan. Karena saya percaya Tuhan. Saya bilang terima kasih, saya bersyukur. Tuhan itu sangat baik kepada saya. Beberapa nih setiap live streaming saya selalu bersaksi kebaikan Tuhan. Dan setiap kali bersaksi Tuhan semakin melunturkan semua apa yang mungkin menjadi celah bagi hidup saya. Saya tidak masuk akal saya bisa dari tubuh saya ini keluar benda-benda aneh gitu. Entah dikirim orang kah? Entah kata orang itu santet kah? Yang tadi malam betul-betul saya takut sebenarnya, tapi saya harus percaya Tuhan itu sangat baik. Tapi saya tahu dalam hati selalu Roh Kudus ingatkan saya, kamu mengampuni, mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Karena yang gak suka dengan kamu itu banyak sekali. Dari jemaat sampai pendeta banyak gak suka saya. Orang lain di luar sana gak suka saya. Padahal saya gak pernah buat jahat dengan orang. Tetapi itulah dunia. Dunia tidak suka yang baik. Dunia suka balas membalas. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini kepada kita, termasuk pada saya pribadi, untuk mengampuni dengan kasih, dengan rendah hati, sabar segala sesuatu. Bahkan mimpi saya berapa waktu lalu, sampai saya mimpi ada seorang hamba Tuhan datang mukul saya, saudara. Tapi saya tahu itu permainan kegelapan. Saya berdoa buat dia. Kalau dia hamba Tuhan, katanya pendeta atau apapun, mau evangelis, mau majelis gereja kah kamu hari ini. Tapi kalau kamu masih pakai kegelapan, Tuhan pasti hempas kamu. Hempas kamu biar kamu bertobat. Karena saya merasa kebaikan yang saya lakukan sama kamu sangat luar biasa. Orang lain belum tentu sebaik itu dan semurah hati itu dengan kamu.
Itulah pelajaran dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, ampunilah dia, ampuni. Saya harus mengampuni saudara. Bahkan siapapun yang kirim saya segala paku di dalam perut saya sampai keluar benang, saya nggak masuk akal. Saya habis mandi itu bisa keluar benang panjang. Memang media-media seperti ini laku di dunia ini saudara. Saya bilang sama Tuhan hanya satu, saya cuma rindu jemaat saya bertumbuh, nggak ada lain. Takut Tuhan, percaya. Semua puji Tuhan, Tuhan lunturkan. Semakin saya banyak bersaksi, saya rasakan semakin rontok itu kuasa kegelapan yang dikirim-kirim sama saya. Kita buat baik sama orang santet kita saudara. Saya bersyukur saya nggak mati hari ini, walaupun saya tahan sakit di perut saya. Rasa seperti tergores, mungkin perasaan saya itu paku itu ada di sebelah kanan ini turun, lalu tiba-tiba kaget saya. Sampai saya maaf kata rasa seperti mau terkencing-kencing terus. Maaf kata itu. Saking udah nggak bisa tahan. Beberapa waktu yang lalu, waktu pasir semua itu memang saya rasa sudah nggak sehat itu. Saya belum pernah dengar orang bisa keluar pasir begitu. Pasir. Nggak masuk akal saudara. Tapi itulah kegelapan, itulah dunia. Tapi anak Tuhan yang percaya, sampai hari ini dia masih sehat dan masih kuat. Kalau saya mungkin tidak pelayanan hari ini, tidak di dalam Tuhan, mungkin saya ada di rumah sakit atau sudah meninggal dunia. Karena hari-hari ini saya dengar banyak orang yang sakit, katanya kena santet mati saudara, nggak ada kata hidup. Iya, itu banyak. Banyak. Tetapi kalau dalam Tuhan, dilindungi kita keluar itu barang, semakin kita bersaksi, semakin luntur kuasa kegelapan itu. Disitulah saya lihat Tuhan itu hebat. Hebat sekali. Semakin hati saya bersorak, hebat sekali. Semakin saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya alami itu luar biasa. Tapi saya bilang, saya pegang perut saya ini, saya cuma bilang, kamu yang sudah memberat perut saya hari ini, membuat perut saya sakit, ya, mengirimkan barang-barang yang tidak masuk akal. Ya. Saya hanya bisa bilang saya mengampuni, mengasihi. Ketika Roh Kudus bilang tadi malam sama saya, kamu harus mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni. Saya tahu Tuhan akan bertindak bela saya. Saudara akan lihat orang-orang yang benci dengan saya tepar saudara. Ini dengar masuk ke YouTube hari ini. Jangan coba-coba dengan orang yang pelayanan betul, pelayanan hamba Tuhan. Makanya benar kalau dibilang jangan sentuh hamba yang diurapi. Mungkin saya tidak ada seperti orang bangga-bangga, oh saya diurapi. Saya nggak perlu nunjuk-nunjuk saudara. Tapi gaya hidup itu menentukan. Saya tahu ketika saya bilang saya ampuni kamu hari ini. Dan tadi malam saya sudah doa. Tuhan, sebelum saya masuk doa-doa di dalam doa kita, saya bilang Tuhan saya sudah ampuni semua. Maka pembalasan Tuhan begitu hebat. Saya akan lihat jatuhnya orang-orang yang sudah membuat saya seperti ini. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih yang sempurna dari surga. Karena saya tahu yang membuat ini ada roh-roh jahat, setan iblis itu. Di dalam hati manusia yang sudah masuk menusuk dalam pikiran hati manusia. Kebencian, dendam, menjatuhkan orang lain, egois. Wah, itu sifat-sifat setan saudara yang sombong. Dia pakai orang-orang yang tidak suka dengan kita untuk apa? Berusaha menjatuhkan kita.
Tapi saya buktikan hari ini saya berdiri di hadapan saudara, saya sehat, sakit bisa tertahan, itu luar biasa. Luar biasa. Nanti setelah ini saya akan taruh itu gambar di YouTube biar orang lihat. Ada paku, ada benang dibakar. Aduh, itu udah nggak masuk akal. Mungkin yang kemarin-kemarin saya nggak ada foto ya, karena nggak sempat foto, orang panik gimana mau foto ya kan. Malu juga sebenarnya, tapi dari kemarin saya dapat hikmat foto-foto. Saya foto supaya apa? Saya kasih lihat orang. Kalau Tuhan itu hebat, luar biasa. Saya orang yang diurapi Tuhan, Tuhan taruh saya di sini bukan sembarangan, saudara. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang diurapi. Tapi tugas saya mengampuni saudara, urusanmu dengan Tuhan. Saudara coba-cobain saya, hari ini saya tetap pelayanan. Kau lihat Tuhan hebat. Jadi menurut saya tantangan sakit biasa. Makanya saya sampai dibilang saya hamba Tuhan pendeta bukan hanya makan nasi, bukan hanya makan bubur. Tapi saya juga makan besi, makan beling, makan batu. Tuhan itu hebat, hidup saya diproses sedemikian rupa. Dibuat saya seolah-olah hancur untuk melihat Tuhan. Tidak selamanya kita dihancurkan, tapi kita sedang dibentuk. Panji Keselamatan dibentuk lebih luar biasa. Dan lebih tidak masuk akal saya kalau seorang hamba Tuhan yang udah pelayanan di dalam mimpi bisa mukul saya, saudara. Berarti kegelapan menguasai dia untuk membenci saya. Dan saya tahu orang itu siapa. Pelayanan di Kalimantan ini. Mungkin kau bisa berdolak, tapi lihat Tuhan pasti bela saya. Kau akan jatuh. Benar, saya bilang. Jatuh kamu karena saya hamba Tuhan yang diurapi benar. Sungguh-sungguh pembalasan Tuhan lebih hebat daripada apa yang kau buat kepada saya. Kenapa hari ini saya katakan? Karena mengampuni itu tugas saya, pembalasan itu milik Tuhan. Disitulah saya lihat Tuhan begitu hebat, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Jangan tinggalkan iman kita hanya karena dunia ini yang sepele. Hanya karena harta, sepele itu. Ya hanya karena pasangan hidup, sepele itu. Goblok kau ninggalin Tuhan, saya bilang. Karena kuasa Tuhan hebat, saya buktikan hari ini saya masih bisa berdiri, bisa khotbah. Luar biasa. Sakit-sakit sedikit tak mengapa, itu hal biasa, wajar. Nama orang disakitin pasti sakit. Tapi saya berusaha untuk menegakkan diri saya bersyukur. Tuhan itu sangat luar biasa. Semakin dibuat seperti itu, malaikat semakin datang banyak ke tempat ini, saudara. Maka saya tidak heran kalau orang datang berdoa nangis di sini, jawaban Tuhan datang. Nggak heran saya karena malaikat itu sering di sini. Bersama kita. Mengiring kita, jaga kita kemana-mana kita kerja. Dikawal kita, pergi ke pasar dikawal kita. Mungkin orang nggak lihat, saudara. Karena apa? Dunia ini begitu jahat. Di depan kita baik-baik, senyum-senyum. Tapi di belakang kita tunggu kau balas. Itulah dunia. Tapi hari ini aku betul-betul lepaskan pengampunan. Luar biasa. Ketika aku lepaskan, aku lihat Tuhan berkuasa. Itulah saya bilang, kalau kita tidak mengalami Tuhan, tidak tahu kita seberapa hebatnya Tuhan. Alami Tuhan, maka kau akan tahu seberapa hebatnya Tuhan dalam hidup. Di situ mau apapun orang ngomong, apapun orang membalikan firman, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Mau miskin, telanjang sekalipun, penyakit sekalipun, mati sekalipun, nggak ada yang misahin kasih Tuhan sama kita. Karena Tuhan jaga kita sempurna dan saya tahu sempurna pekerjaan Tuhan. Ya saya bersyukur Tuhan itu sangat baik. Di tengah kelemahan Tuhan masih kasih kekuatan.
Tuhan masih kasih saya lihat, oh bukti Tuhan tuh nyata. Disitulah betul-betul saya rasakan Tuhan luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu lewat channel YouTube ini, siapa yang kirim saya dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang saya memaafkan kamu, mengampuni kamu dengan kasih Tuhan. Tetapi ingat, aku hamba Tuhan diurapi, kau akan terima balasan dari Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya hak membalas segala sesuatu. Orang yang berjanji di sini aja, di depan salib ini, apa yang terjadi? Habis semua. Itu contoh. Jangan sembarangan kau bawa ke rumah Tuhan janji palsumu. Aku mungkin tidak tagih kau, tapi Tuhan tahu dengar janjimu. Apalagi di hadapan salib kau berjanji. Tidak sembarangan, saudara. Itulah kehebatan Tuhan yang saya mau katakan hari ini. Luar biasa. Saya tidak bisa bilang apa. Cuma saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus mampu melakukan apapun. Karena Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dan kita hanya ciptaan. Sakit rasanya kalau kita tahu kita baik dengan orang-orang nyakitin kita dari belakang. Apalagi main-main begitu, kirim-kirim santet, dukun. Makanya saya kadang bercanda sama diri saya. Oh alah, orang susah datang kemari. Orang seneng lupa. Udah lupa, ngirim lagi macam begitu. Gak masuk akal, saudara. Saya mau kasih tahu, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena segelintir pekerjaan, hanya karena donatur, jabatan, hanya karena apalagi, mungkin pasangan atau apa. Cari yang betul-betul takut Tuhan, tidak main-main hidup ini. Sekarang keputusan kita. Jadi saudara, siapa yang benci dengan saudara, ampuni hari ini, tidak ada kata besok. Tidak ada kata, oh dulu nyakitin puluhan tahun yang lalu. Ampuni hari ini, ampuni, ampuni, ampuni seperti Tuhan mengasihi kita. Karena yang punya hak membalas segala sesuatu adalah Dia. Jadi disitulah sebenarnya kita belajar untuk apa? Semakin semangat, semakin kuat. Sampai saya rasanya aduh Tuhan, memang fisik ini lemah. Tapi saya tahu roh saya kuat. Saya bisa mengampuni hari ini, itu mujizat buat saya. Karena daging itu sakit, disakiti seperti itu. Diomongin aja sakit, apalagi dilempar barang-barang yang supranatural yang tidak nampak. Tetapi hari ini saya mau katakan Tuhan Yesus sangat hebat, saudara. Amin. Dia sangat hebat. Itu yang mau saya katakan. Kehebatannya luar biasa. Kalau Tuhan itu sangat hebat dalam hidup saudara dan saya, masalah apapun, percaya ada jalan keluar. Bergumul dan bergumul melewati banyak hal. Kita ikut Tuhan bukan hanya diajar makan nasi keras, makan batu, makan beling, makan kayu. Artinya hidup ini diproses sampai sempurna, murni kembali. Dan saya bersyukur, saya percaya terbaik adalah milik Tuhan. Saya cuma berpikir satu, kalau saya mengampuni Tuhan, kalau hari ini Tuhan panggil saya pulang, udahlah pasti saya masuk. Siaplah saya Tuhan. Kapan Tuhan panggil saya pulang, silahkan. Saking saya pasrah berserah. Saya udah gak pikir apa-apa. Cuma satu saya bilang, Tuhan izinkan saya layani jemaat saya bertumbuh iman kuat. Jangan sampai ketika saya pergi dari sini, Tuhan panggil saya pulang, iman jemaat jatuh, hilang. Itu adalah beban pelayanan di sini, saudara. Melayani jiwa-jiwa yang tak punya pengharapan. Saudara tahu arti tak punya pengharapan. Macam-macam
jenis sakit orang yang tidak punya pengharapan. Nggak punya duit, nggak punya pengharapan. Sakit mental nggak punya pengharapan. Sakit jiwa, sakit gila nggak punya pengharapan. Depresi, bangkrut nggak punya pengharapan. Di ICU nggak punya pengharapan, saudara. Itulah yang Tuhan kasih di sini, di panji keselamatan ini. Melayani jiwa-jiwa nggak punya pengharapan. Hai kau dengar hari ini. Siapapun yang dengar channel saya hari ini, dengar, buka hatimu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cuma cari pendeta, hamba Tuhan majelis saat kau butuh. Tapi kau kasih persembahan ke gereja paling jelek, saya bilang. Karena persembahanmu didoakan di hadapan Tuhan, kasih yang paling baik yang kau punya. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Pemberian itu anugerah berkat perlindunganmu. Tuhan akan perhitungkan itu. Mau persembahanmu, perpuluhanmu, kau kasih terbaik. Apa yang kau bisa buat, lakukan. Kau beri yang terbaik. Tujuan gereja ini dibangun bukan cari-cari duit, saudara. Tapi cari jiwa yang gak punya pengharapan. Jangan sampai suatu hari kau yang tak punya pengharapan, baru kau datang kepada Tuhan berdoa di sini. Karena nasarmu sudah terlalu banyak di tempat-tempat lain, tidak kau bayar. Cross check diri kita sendiri. Saya mengalami hal ini, jujur saya cross check diri saya. Apakah saya ada salah? Apakah saya ada kekurangan? Kekurangan ada. Tapi untuk sengaja menyakiti orang, saya rasa tidak. Tapi kalau saya disakiti orang hari ini, saya percaya Tuhan itu hebat dan ajaib. Dia tahu sebisa saya bagaimana saya memaafkan orang, mengampuni orang. Akhirnya saya keras, saudara. Saya bilang, saya hanya bisa mengampuni di bawah kaki salibmu. Biar engkau Tuhan yang berurusan dengan. Kita harus jujur dengan diri kita. Kita manusia ini egois. Ketemu Tuhan cuma mau cari apa yang kita mau. Tapi nggak pernah tanya Tuhan mau apa sama kita. Apa yang engkau inginkan dari hidup kita, kita nggak pernah nanya. Tapi kalau kita daftar list doa banyak sekali, berbuku-buku, saudara. Belajarlah tanya Tuhan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Hidup kita, tingkah laku kita, cara kita memberi, benahi. Kalau kita masih ada dendam, benci dengan orang hari ini, ingat mukanya, ingat wajahnya, katakan Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Maka kau akan melihat Tuhan yang hebat akan memelihara hidup. Kenapa? Karena ini berlaku buat saya juga pribadi. Ini bukan untuk orang. Untuk saya sangat luar biasa. Dengan air mata saya bilang, saya memaafkan, mengampuni siapapun orang yang menyakiti saya. Siapapun orang ngomongin saya nggak suka dengan saya. Karena saya tahu hari ini pembelaan Tuhan sempurna. Ini menguatkan saya untuk tetap berada di pelayanan ini, saudara. Kalau saya tidak alami begini, mungkin saya akan bilang tidak ada pengharapan saya di sini. Tapi karena saya alami hari ini sampai seperti ini, saya bersyukur. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Dia tahu apa yang menjadi isi hati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa.